Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga yang mengklik video ini diberikan kesehatan dan jaga rezekinya, diberikan kemudahan segala urusan-urusannya, dan terhindar dari segala penyakit yang telah melanda dunia ini. Pertama-tama saya akan menyampaikan judul dari presentasi saya pada hari ini. Judulnya adalah Kerangka Karangan dan Karya Tulis Ilmiah. Kepada dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPDI, SAP, MPD, yang dibuat oleh saya sendiri, Rijani, dengan NIM 200103040214. Tema, topik, dan judul. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikir tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Di setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema, karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan dibuat. Selanjutnya, topik. Topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum. Dari abstrak pada dasarnya merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Judul didefinisikan sebagai nama yang dipakai untuk nama buku atau bab dalam buku yang dapat menyirat secara pendek isi atau maksud buku dalam bab itu. Syarat-syarat tema. Yang pertama, tema menarik perhatian penulis. Dapat membuat seseorang penulis berusaha terus-menerus untuk membuat tulisan atau karangan yang berkaitan dengan tema tersebut. B. Tema diketahui dengan baik. Maksudnya, pengetahuan umum yang berhubungan dengan tema tersebut sudah dimiliki oleh penulis supaya lebih mudah dalam penulisan tulisan karangan. Yang C. Bahan-bahannya dapat diperoleh. Sebuah tema yang baik harus dapat dipikirkan apakah bahannya cukup tersedia di sekitar kita atau tidak. Dan D. Tema dibatasi ruang lingkupnya, yang artinya tema yang terlampau umum dan luas yang mungkin belum cukup kemampuannya untuk menggarapnya akan lebih bijaksana kalau dibatasi ruang lingkupnya. Menentukan tema. Yang pertama, perwatakan dalam sebuah cerita. Yang kedua, peristiwa, kisah, suasana, dan unsur lain seperti nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persoalan yang disungguhkan dan kemudian mendapatkan pokok persoalan. Sumber-sumber menulis tema. Sumbernya berasal dari sumber pengalaman kita ataupun orang lain. Bisa juga dari sumber pengamatan, bisa juga dari sumber imajinasi, bisa juga dari hasil dari penalaran kita sendiri. Sumber untuk penemuan topik di dalam memilih topik karya tulis ilmiah. Topik harus bermanfaat. Bermanfaat berarti bahwa pembahasan topik tersebut akan memberi sumbangan bagi pengembang ilmu dan profesi. 2. Topik dikenal baik berarti topik yang dipilih harus topik yang dikuasai atau diketahui penulis sendiri. Yang ketiga, topik cukup menarik, terutama bagi penulis. Topik yang demikian dapat memotivasi penulis berusaha secara kontinum mencari data yang berguna dalam membahas masalah. Yang keempat, bahan yang diperlukan untuk pembicaraan topik dapat diperoleh dan cukup memadai, artinya sumber-sumber bahan yang relevan dan memadai. Yang kelima, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Yang keenam, topik yang dipilih harusnya tidak terlalu baru, teknis, dan kontroversial. Syarat-syarat pembuatan judul. Yang pertama, relevan. Yang kedua, provokatif. Yang ketiga, singkat.
Tujuan penulisan. Tujuan penulisan merupakan hal yang sangat penting sehingga harus ditentukan terlebih dahulu. Penentuan tujuan penulisan dapat membantu penulis untuk menentukan titik tolak dalam keseluruhan kegiatan penulisan, yaitu bahan-bahan yang diperlukan, jenis karangan yang ditulis, dan cara penulisan. Tujuan penulisan merupakan alat bantu untuk mengarahkan dan membatasi karangan. Tujuan penulisan juga dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan maksud dan hipotesis jika karangan bukan berisi pengembangan gagasan. Sumber bahan penulisan, yaitu bahan sumber dapat diperoleh dari perpustakaan yang menyimpan berbagai pengetahuan hasil pemikiran manusia dari tahun ke tahun. Manusia telah meneliti dan mengumpulkan berbagai macam pengetahuan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi melalui studi pustaka. Kita memperoleh kesimpulan, pendapat, penilaian sehingga dapat merumuskan pendapat yang baru. Dan bisa juga sumber bahan penulisan berasal dari narasumber, dari laporan, dari terbitan, dari hasil penelitian sendiri. Sumber dan tahapan menurut para ahli. Yang pertama, sumber penulisan menurut para ahli. Pertama, pengalaman. Yang kedua, studi pustaka. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, angket atau kuesioner. Yang kelima, penyusunan kerangka karangan. Kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana karangan yang menunjukkan ide-ide dari ide pokok sampai ide pendukung dan ide penegas yang berhubungan satu sama lain secara tertib untuk dikembangkan menjadi sebuah karangan yang lengkap dan utuh. Manfaat kerangka karangan. Yang pertama, manfaatnya adalah memudahkan penyusunan karangan sehingga menjadi lebih teratur, memudahkan penempatan antara bagian karangan yang penting dengan yang kurang penting. Yang ketiga, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan. Yang keempat, membantu pengumpulan sumber-sumber yang diperlukan. Pola pengembangan kerangka karangan. Yang pertama, urutan waktu, yaitu kronologis, yaitu urutan yang didasarkan runtunan peristiwa atau tahap-tahap kejadian. Yang kedua, urutan ruangan, spesial, yaitu urutan penyajian suatu keadaan atau benda. Yang ketiga, urutan klimaks atau antiklimaks, bila bagian penting itu ditempatkan di bagian akhir. Urutan kuasalitas. Urutan kuasal mencakup dua pola, yaitu urutan sebab akibat. Syarat-syarat kerangka karangan yang baik. Yang pertama, pengungkapan maksud harus jelas yang akan mengarah ke kerangka karangan. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka hanya mengandung satu gagasan. Yang ketiga, gagasan pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Yang keempat, harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Pola organisasi karangan. Pola organisasi karangan langkah terakhir pada tahap penulisan ialah perorganisasi karangan. Dalam hal ini, tujuan dan bahan penulis turut menentukan bentuknya. Organisasi karangan pada umumnya mengikuti pola ilustratif, analisis, dan argumentatif. Pola ini disusun sesuai dengan arah pembicaraan dan detail pembahasan tertentu. Ada juga kutipan. Dalam penyusunan karya tulis ilmiah, tidak mungkin kita hanya berpegang pada gagasan pribadi. Pasti kita akan merujuk pendapat para ahli atau pakar, pernyataan, gagasan, rumusan, dalil, aksioma bahwa kutipan adalah pinjaman kalimat atau pernyataan yang dapat dalam buku, majalah, surat kabar, brosur, atau buletin. Ragam kutipan. Menurut jenisnya, kita berhadapan dengan jenis atau ragam kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman pernyataan tokoh, ahli, atau pakar yang berbentuk ringkasan, intisari, atau ikhtisar. Kutipan tidak langsung berkategori panjang dan pendek.
panjang bila ikhtisar, lebih dari satu paragraf, pendek bila kutipan kita tidak melebihi satu paragraf. Ada juga catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Catatan kaki dapat berupa rujukan bahan penulisan yang dijadikan sumber dan dapat pula berupa keterangan tambahan. Yang pertama, fungsi akademis, yaitu memberikan dukungan argumentasi atau pembuktian. Yang kedua, fungsi etika, moral, pengakuan dan penghargaan kepada penulis sumber informasi. Yang ketiga, fungsi estetika, mempertinggi nilai keindahan perwajahan halaman. Tempat penulisan catatan kaki adalah yang pertama, tempat catatan kaki dan uraian pada halaman yang sama pada bagian bawah. Catatan kaki pada akhir bab digunakan untuk karangan populer. Penulisan catatan kaki yaitu catatan kaki dipisah 3 spasi dari naskah halaman yang sama, antara catatan kaki dipisah dengan 1 spasi. Catatan kaki yang merupakan rujukan atau daftar pustaka, yaitu nama pengarang tanpa dibalik urutannya atau sama dengan nama pengarang yang ditulis pada buku diikuti koma. Jika nama dalam tertulis lengkap disertai gelar akademia catatan kaki, maka cantumkan gelar tersebut. Kesimpulan, kerangka karangan sering disebut juga dengan outline atau keragaman kerangka karangan. Outline merupakan miniatur karangan. Pada dasarnya, outline adalah proses pergolongan dan penataan berbagai fakta yang kadang-kadang berbeda dengan jenis dan sifatnya menjadi kesatuan yang berpadan. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seseorang penulis atau penelitian untuk memberitahukan sesuai hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang suatu yang terdapat dalam objek tulisan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.